Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Astrida dengan NIM 12 11 25 70 66. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika bisnis kontemporer dengan pembimbing saya Dr. Farida Yuliati, SHSEMM. Baik, di sini untuk latar belakangnya, pemanfaatan AI di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mendukung pengambilan keputusan klinis. Nah, namun pada kasus ini ditemukan bias algoritma yang menyebabkan diskriminasi terhadap pasien BPJS dan juga lansia, disertai tidak adanya audit serta kurangnya transparansi penggunaan AI. Nah, kondisi tersebut ini menimbulkan dilema etika bisnis, pelanggaran hak konsumen, dan menegaskan pentingnya penerapan tata kelola AI yang etis, adil, transparan, dan juga akuntabel. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama bagaimana penerapan AI di rumah sakit dapat menimbulkan diskriminasi, algoritmik dan pelanggaran etika, bagaimana kasus tersebut dianalisis berdasarkan AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, good corporate governance, ESG, hak konsumen, prinsip justice, dan serta beneficent dan juga non maleficent. Nah, bagaimana rekomendasi strategi untuk mewujudkan tata kelola AI yang etis, transparan, dan akuntabel di rumah sakit. Selanjutnya untuk tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan etika dalam penerapan AI di rumah sakit, menganalisis kasus berdasarkan AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, GCG, ESG, hak konsumen, prinsip justice, serta beneficence dan non malefisance. Maaf. Merumuskan rekomendasi strategi meliputi tata kelola AI, kebijakan etika digital, mekanisme audit AI, strategi perlindungan pasien, dan strategi komunikasi publik. Selanjutnya, di sini mengenai ringkasan kasusnya, sebuah rumah sakit swasta mengimplementasikan AI untuk menentukan prioritas pelayanan pasien, memprediksi lama rawat inap, menetapkan layanan premium, dan memberikan rekomendasi tindakan medis. Nah, namun evaluasi menunjukkan adanya bias algoritma yang menyebabkan pasien BPJS ini memperoleh prioritas pelayanan yang lebih rendah dan pasien lansia lebih sering mengalami penundaan tindakan medis. Nah, kondisi tersebut ini diperparah oleh tidak adanya audit algoritma serta kurangnya transparansi kepada pasien, sehingga memicu diskriminasi. Analisis kasusnya ada AI etik, stakeholder teori, ESG, prinsip keadilan atau justice, non maleficent, business etik, good corporate governance, hak konsumen, dan juga prinsip beneficence. Nah, selanjutnya, di sini untuk analisis AI etik, yang pertama ini kan terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan juga lansia dalam penentuan prioritas pelayanannya. Untuk transparansinya itu penggunaan AI ini tidak diinformasikan kepada pasien, sehingga proses pengambilan keputusan ini tidak transparan. Nah, untuk accountability-nya tidak terdapat audit algoritma maupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Untuk safety dan juga reliability-nya, AI yang bias berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien. Dan human center AI ini eh selanjutnya human centered AI. Nah, selanjutnya analisis kasus yaitu bisnis etik. Orientasi profit ini lebih diutamakan daripada keselamatan dan keadilan pasien ya. Nah, menerapkan utilitarianisme sempit yaitu mengejar efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelompok rentan, bertentangan dengan kajian etik, karena pasien diperlukan sebagai sarana untuk mencapai keuntungan, bukan sebagai tujuan yang harus dihormati. Selanjutnya ada analisis stakeholder teori. Nah, pasien BPJS dan juga lansia ini mengalami diskriminasi, keterlambatan pelayanan, dan pelanggaran hak sebagai pasien. Nah, tenaga kesehatan, dokter, dan juga perawat menanggapi dilema etik ini karena harus mengikuti rekomendasi AI yang bertentangan dengan penilaian klinis. Nah, manajemen rumah sakit berisiko menghadapi krisis reputasi, tuntutan hukum, dan penurunan kepercayaan publik. Pemerintah dan juga BPJS Kesehatan menghadapi potensi pelanggaran terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan yang adil. Selanjutnya, di sini untuk analisis good corporate, maaf typo, governance ini rumah sakit tidak menginformasikan penggunaan AI kepada pasien sehingga proses pengambilan keputusan tidak transparan, tidak terdapat audit algoritma maupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI, rumah sakit belum memenuhi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan juga berkualitas. Nah, keputusan klinis dokter dipengaruhi oleh rekomendasi AI juga. Nah, penerapan AI ini belum memenuhi prinsip
corporate governance karena lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab. Di sini selanjutnya analisis kasus ESG, dampak lingkungan, ini tidak menjadi isu utama dalam kasus ini, karena permasalahannya ini lebih berfokus pada aspek sosial dan juga tata kelola. Nah, selanjutnya sosial. Nah, terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia sehingga mengurangi keadilan akses pelayanan kesehatan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Tidak terdapat tata kelola AI yang memadai, audit algoritma maupun kebijakan etika digital sehingga pengawasan terhadap AI ini menjadi lemah. Selanjutnya di sini, mengenai hak konsumen. Nah, pasien tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan medis. Terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan juga lansia, penggunaan AI yang bias berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan atau kesalahan penanganan medis, dan juga hak untuk menyampaikan keluhan, rumah sakit tidak menyediakan mekanisme banding atau pengaduan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh AI. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip, justice, beneficent, dan juga non-maleficent. Nah, yang pertama ini, untuk justice prioritas pelayanan berdasarkan kebutuhan medis bukan hanya status BPJS atau usia. Kalau beneficent, penundaan pelayanan akibat AI yang bias tidak mencerminkan, prinsip beneficence, dan non-maleficent ini, rumah sakit tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pasien. Selanjutnya, ada, rekomendasi strategis perbaikan implementasi AI, di rumah sakit. Nah, ini berdasarkan ada tata kelola penggunaan AI, kebijakan digital, strategi perlindungan pasien, mekanisme audit, dan juga strategi, komunikasi publik. Nah, selanjutnya mengenai, tata kelola penggunaan AI, di sini membentuk AI, governance, framework sebagai pedoman penggunaan AI di rumah sakit, membentuk, AI ethic committee yang terdiri dari tenaga medis, ahli AI, ahli etika, dan ahli hukum. Selanjutnya, mengenai kebijakan etika digital, di sini, menyusun kode etik digital sebagai pedoman penggunaan AI di rumah sakit, menetapkan AI hanya sebagai clinical decision, melarang penggunaan variabel status BPJS dan usia sebagai dasar diskriminasi dari pelayanan. Nah, di sini untuk mekanisme auditnya, melakukan audit, sebelum implementasi untuk mendeteksi potensi bias algoritma, serta melaksanakan audit independen secara berkala untuk memastikan transparansi, akurasi, dan juga keadilan AI. Selanjutnya strategi untuk perlindungan pasien, yang pertama menerapkan informed consent, sehingga pasien mengetahui penggunaan AI dalam pelayanan, menyediakan hak banding, membuka kanal pengaduan, dan menjamin pelayanan yang aman, adil, transparan, dan berpusat pada pasien. Selanjutnya di sini ada strategi komunikasi, publik, yaitu menyampaikan permintaan maaf dan juga klarifikasi, mengomunikasikan hasil audit, membangun komunikasi, berkolaborasi dengan regulator dan lembaga perlindungan konsumen. Selanjutnya, di sini mengenai kesimpulannya, yaitu, penerapan AI di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Nah, namun tanpa tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan bias algoritma, diskriminasi, serta pelanggaran etika dan juga hak pasien. Oleh karena itu diperlukan penguatan tata kelola AI, kebijakan etika digital, audit algoritma, dan juga perlindungan pasien dan komunikasi publik yang transparan. Selanjutnya, daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, presentasi untuk, dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.